dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun, walakinna taubata makrudatun. La bersabda Nabi kita alaihi wasallam, tidaklah berzina seorang pezina ketika akan berzina dia dalam keadaan beriman. Jadi kalau sifat orang yang beriman takut mau berzina. Dan ketika dia akan melaksanakan perzinahan, itu dia imannya kita katakan, itu dia. Jadi dia berani itu berzina. Tapi kalau dia masih ada iman, takut ya karena apa? Hukumannya dan nanti kita kata bagaimana siksanya tuh ketika apa Allah hukum. Ketika dia berzina, maka itu imannya kita kata. Begitu juga ketika dia mencuri, la yasriku sariku, tidak ada orang yang akan mencuri itu hina yasriku ketika dia sedang mencuri wa huwa minun, dengan dia dalam keadaan iman. Jadi imannya itu ketika dia mencuri, itu lagi apa? Tapi meskipun begitu, walakinna taubata, tetapi itu tobat makrudatun, pintu tobat tetap terbuka baginya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara tadi kita kata berbuat baik, ya, dan dia tobat, dan itu dia ganti itu harta orang tadi yang dia curi. Tapi hukum tetap berjalan, tapi itu supaya diganti itu harta orang yang dicuri. Adapun tadi dipotong tangannya, itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala sebagai siksa buat dia. Makanya kalau kita ya lagi ya ziarah ke ya Makkah dan Madinah, itu kan sudah ada orang yang tangannya Allah. Nah, orang udah tahu, oh iya. Tapi di sini pakai jas sampai tahu itu pencuri. Ya, orang pakai dasi pakai jas lagi. Nah, inilah itu bukannya kejam terhadap kita kata manusia, tapi itulah hukum Allah yang akan membawa dampak ketenangan dan tentunya juga ketentraman dalam masyarakat. Sekarang ini kita ya maaf aja ya buat keamanan kita udah kurang nyaman. Iya, mau jalan kadang-kadang sepi, mau tuh mesti kita lihat-lihat ini ada orang yang berbuat jahat apa enggak kita. Ini jadi kurang tuh rasa keamanan. Tapi dengan adanya hukum-hukum ini, insya Allah semua bakal tentram. Nggak ada yang berani kita mutak-atik. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mijnin qimatuhu salah satu darahimah. Dan riwayat dari Abdullah bin Umar, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memotong tangan orang pada kita mencuri sekedar kita kata ukuran itu tadi topi baja. Ya kalau topi baja berapa duit sih? Tapi ini nilainya besar. Nah, setelah dia itu ke orang kita kata ketangkep dan memang itu ada buktinya, itu nilainya 3 dirham. Dirham itu nanti kalau kita hitung itu tadi dia emas 4,25 gram itu beratnya. Sekarang kalau misalnya emas 1 juta, berarti kan 4.250.000 dah tuh nilainya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yada sariqi fi rubu'i dinarin fasaidan. Dan riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memotong tangan pencuri pada pencurian nilainya 1/4 dinar. Kata dia 3 dirham itu 1/4 dinar. Fasaidan atau kita kata lebih. Jadi kalau kita hitungan ini ulama kata berat emas itu 4,25 gram itu beratnya dengan nilai emas, karena ini dinar ukurannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqta yada sariqi bima duna samanil midin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
janganlah kau potong tangan pencuri. Ya bisa jadi ratu kau tidak dipotong tuh, dia bisa dikit tangan pencuri di maduna sumsahya sumunil majni, yang di bawah nilainya 1/8 kita kata itu tadi perisai tadi. Mujni itu perisai. Nah, bentuk kita kata semacam baju apa namanya itu baju perang atau perisai yang dalam kita kata untuk berperang, yang nilainya itu di bawah 1/8 tuh. Ini masing-masing ada punya apa namanya itu acuan di dalam nilai kita kata barang yang dicuri. Setiap wilayah berbeda-beda. Namun ulama fikih itu mengumpulkan dengan berat emas nilainya 4,25 gram tuh. Kalau barang yang dicuri itu nisabnya atau ukurannya sampai gitu. Ya barangnya bentuknya apa saja. Entah kita kata bentuk kendaraan atau lainnya, itu yang nilainya itu 4,25 gram. Qila li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu ditanyakanlah kepada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ma sumunul itu 1/8 perisai itu nilainya berapa? Qalat rubu'u dinarin. Kata Siti Aisyah itu 1/4 dinar. Nah, tadi dinar dirham, nah juga nilainya beda lagi. Wa fi riwayatin qala ittahu fi rubu'i dinarin wala taqta'u fi ma duna zalika. Dan dalam riwayat yang lain, potonglah oleh kalian tangan pencuri itu pada nilai 1/4 dinar. Dan janganlah kamu potong di bawah itu senilai 1/4 dinar. Jadi nilainya ini ya kadang-kadang kan per negara juga dinarnya beda-beda nilainya. Makanya dibuat patokan ulama itu umum 4,25 gram. Nah itu apa yang ada dalam Mausu'ah Fiqhiyah Dr. Quraji White ini 4,25 gram. Nilai kalau kita menghitung tuh ana rubu'ud dinari yawma idzin salah sata daruhima wad dinaru isnai asyara dirhaman. Adalah 1/4 dinar pada hari itu sepertiga 3 dirham. 1/4 dinar 3 dirham, dan dinar itu nilainya 12 dirham. Jadi ini ukuran-ukuran masing negara berbeda-beda dalam kita kata standar mata uangnya. Nah, tapi yang secara umum ulama itu kasih keputusan 4,25 gram itu nilainya, bentuknya bentuk emas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu as-sariqa alladhi yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Dan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini mutawatir Bukhari Muslim, berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pencuri yang mencuri baidoh, itu kita kata topi baja tadi. Fatuqta'u yaduhu, lalu dipotonglah tangannya. Dan juga dia mencuri tali, ya ini tali yang bertambang, tapi yang tambang tentunya nilainya besar. Fatuqta'u yaduhu, lalu dipotonglah kita kata tangannya. Lalu ada keterangan qala al-amasyu kanu yarawna annahu baydul hadidi wal hablu kanu yarawna anna minha ma yusawi sumunan ma yusawi samanahu salah sata darul. Kata Imam Amas, kanu para ulama yarawna anna baydul hadid, mereka menganggap bahwasanya tadi topi baja itu bentuknya kita kata apa? Dari baja. Wal habla kanu yarawna anna minha ma yusawi samanahu salah satu darihima. Dan bentuk tali tadi adalah mereka menganggap, memaksudkan bahwasanya di antara tali itu ada yang menyamai nilainya harganya 3 dirham. Bisa jadi kan bentuk apa kita kata itu tadi ikat pinggang yang nilainya sampai segitu. Nah, bisa jadi karena ini barang-barang ini pada kalangan-kalangan mereka ada yang nilainya tinggi. Kayak semacam kita kata gesper kan. Gesper kalau yang bentuk-bentuk yang produk-produk yang luar kan mahal-mahal tuh. Yang dari tali ini tali itu. Jadi dipotongnya itu
Dari mulai yang kita kata kuk, nih kita kata pergelangan. Ya, dari mulai pergelangan itu dipotong untuk kita kata itu tangan, dan itu kewajiban untuk mengobati orang yang dipotong tangannya, itu kewajiban kita kata pelaksana hukum. Ya dalam hal ini ya di bidang-bidang kita kata para pelaksana pemotongan tangan ini mesti itu mengobati orang yang dipotong tangannya, nggak boleh dibiarkan begitu saja, karena tanggung jawab dia tuh dengan dengan proses tersebut. Jadi ini Nabi bilangin ya dalam proses pemotongan itu kita kata dari pergelangan, yang mana itu dari situlah nanti banyak tuh kita kata penyembuhan ya, ada tuh kita kata bentuk-bentuk untuk kita kata lebih kering daripada lebih supaya cepat kering tuh tangannya dipotong dari lukanya. Nah, kata alal yadi ma'akhuzat, itu tangan kita kata terhadap apa yang diambil, hatta tu'adiyah, sampai dia kita kata itu melaksanakan kita kata kewajibannya. Artinya dia dia pulangin tuh barang orang yang dicuri, atau memang dia itu artinya enggak bisa dihukum dengan kita kata pencuriannya karena kurang syaratnya. Jadi kalau bicara masalah pengaruh hukum dari dulu udah ada. Ya kalau orangnya rada aman ketangkep karena ada punya kenalan, punya backing, bisa dikeluarin. Jadi zaman dulu itu zaman Rasulullah itu hukum sama aja sarang laba-laba. Laba-laba kan nangkep cuma nyamuk doang. Sarang laba kan nyamuk doang yang ketangkep. Ntar kalau bilang burung bisa acak-acak burung. Iya, rusak tuh sarang laba-laba. Ya, kita kan begitu. Kalau yang kecil, kena ditangkap. Tapi yang gede, bukannya itu hukum yang nangkap, hukumnya dia apa? Diacak-acak. Nah ini sama sarang laba-laba, cuma nyamuk doang yang ketangkep.